Dua orang remaja sempat dilaporkan menghilang setelah melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Diduga karena cuaca yang buruk, keduanya berada dalam bahaya. Satu remaja sudah ditemukan dalam keadaan selamat, tapi yang satunya lagi telah ditemukan juga dalam keadaan tidak bernyawa. Teman-teman, saya minta sejenak berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang bahaya naik gunung yang sering tidak disadari oleh pendaki. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi pada dua orang remaja. Kita sebut saja mereka SR dan HC. Mereka berdua baru berusia 18 tahun dan merupakan warga asli dari Magelang. Jadi suatu hari SR mengajak HC temannya untuk mendaki Gunung Slamet. Tujuannya sebenarnya simpel. SR hanya mau melepaskan penat ketika liburan, dan HC langsung setuju dengan ajakannya SR karena dia pikir mau jalan-jalan, bertualang, senang-senang, dapat pengalaman seru, dan mereka berdua pun merencanakan untuk menaiki Gunung Slamet secara tektok, alias tanpa menginap. Dan perlu teman-teman ketahui, Gunung Slamet itu merupakan gunung berapi aktif yang paling tinggi di Jawa Tengah, makanya disebut juga dengan atap Jawa Tengah. Ketinggiannya mencapai 3.428 meter di atas permukaan laut, dan gunung ini masih terus dipantau karena punya kawah dengan potensi gas beracun. Dan gunung ini juga dikenal dengan ritme cuacanya yang sangat ekstrim, alias cepat berubah-ubah dengan angin kencang, suhu dingin ekstrim, serta kabut tebal yang bisa turun tiba-tiba dan batasi jarak pandang para pendaki. Dalam hitungan menit, cuaca yang tadinya bagus bisa berubah jadi sangat buruk. Belum lagi, jalur pendakiannya terkenal sangat panjang, menguras stamina, kadang-kadang minim sumber air, didominasi hutan lebat sehingga sangat sulit untuk menentukan arah, dan resiko tersesat sangat-sangat tinggi. Bayangin aja teman-teman, kombinasi medan berat, cuaca yang ekstrim, statusnya sebagai gunung berapi aktif, dan udah jelas gunung ini sangat-sangat gak disarankan bagi pendaki pemula, apalagi tanpa persiapan yang matang. Dan masalahnya SR dan HC ini baru 2 kali naik gunung. Itu pun gunung yang relatif medannya tidak sesulit Gunung Slamet. Mereka berdua sebenarnya tahu kalau Gunung Slamet ini adalah gunung yang sulit untuk didaki dan bukan untuk pemula, apalagi secara tektok yang tidak ngecamp sama sekali. Tapi niat mereka sudah kuat dan tetap ingin berangkat. Dan supaya diizinkan oleh keluarganya, SR sempat mengatakan kalau dia akan mendaki Gunung Sumbing, bukan Gunung Slamet. Dan memang Gunung Sumbing ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Gunung Slamet. Tapi tetap aja bahaya yang ditimbulkan itu sama kalau pendaki nggak berhati-hati. Dan teman-teman, saya pesan di sini jangan pernah meremehkan gunung apapun. Karena mendaki walaupun seru dan membuat kita senang, tetap aja ada resiko yang ditimbulkan. Dan resikonya nggak main-main. Dalam kasus ini keluarganya SR akhirnya mengizinkan SR untuk mendaki gunung. SR dan HC pun berangkat menuju pos pendakian. Mereka memilih untuk mendaki lewat jalur yang namanya jalur pendakian di Pajaya. SR sama HC langsung menjalani serangkaian prosedur pemeriksaan yang tujuannya untuk mengecek apakah seorang pendaki siap atau tidak mendaki Gunung Slamet, dimulai dari registrasi dan pendataan identitas, termasuk jumlah pendaki, jalur yang dipilih, juga perkiraan waktu naik dan sampai turun ke pos pertama. Dan setelah itu dilakukanlah cek kesehatan, seperti pengukuran tensi, denyut nadi, wawancara singkat terkait riwayat penyakit untuk memastikan kondisi fisiknya layak untuk mendaki. Pendaki kemudian akan mengikuti briefing dari petugas yang berisi penjelasan tentang kondisi cuaca terkini, karakter jalur, titik yang rawan bahaya, batas-batas pendakian, juga aturan lain yang harus diikuti. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perlengkapan mencakup logistik, air, pakaian hangat, jas hujan, P3K, alat navigasi, dan juga penerangan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan nggak ada kebutuhan penting untuk pendaki yang sampai terlewat atau nggak dibawa. Setelah semua dinyatakan aman, pendaki menandatangani pernyataan kepatuhan aturan. Kemudian, barulah mereka diperbolehkan memulai pendakian dengan catatan tetap melapor ketika turun sebagai bagian dari prosedur keselamatan. SR dan HC sudah melakukan semua itu, dan mereka mulai perjalanan ke puncak sekitar jam 11 malam. SR sempat mengabarkan ke keluarganya kalau dia sudah ada di Gunung Slamet. Udah pasti keluarga SR kaget. Tadi katanya mau ke Gunung Sumbing, kenapa sekarang ke Gunung Slamet? Udah pastilah keluarganya kecewa, khawatir karena SR sudah berbohong. SR balasan dia kesasar ke Gunung Slamet. Karena sudah terlanjur, akhirnya keluarga pun mengizinkan sambil mendoakan supaya gak ada kejadian apapun. Tapi teman-teman, di waktu yang sudah dijadwalkan untuk SR dan HC sampai ke pos pertama, mereka belum juga tiba. Saat itulah keluarga SR merasa ada yang gak beres, apalagi SR gak bisa dihubungi. Akhirnya pihak keluarga mencoba mencari informasi lewat media sosial. Mereka sempat salah mendapatkan informasi karena bukan menghubungi pos pendakian di Pajaya. Udah pasti di pos yang tadi, nama SR gak ada dan keluarga pun semakin panik. Untungnya staf Gunung Slamet mengarahkan keluarga ke pos pendakian di Pajaya. Keluarga langsung pergi ke pos pendakian di Pajaya. Di sana mereka mendapatkan informasi kalau SR sama HC belum kembali dari puncak. Pihak pengelola pun kemudian memanggil tim SAR. Operasi pencarian pun dilakukan untuk menemukan SR dan juga HC. Tapi teman-teman, hal ini bukan hal yang mudah. Mereka semua terkendala cuaca yang sangat buruk. Di sekitar area Gunung Slamet terus turun hujan lebat disertai dengan angin kencang. Alhasil ada kabut sangat tebal yang menutupi jalur pencarian. Untungnya walaupun dengan kendala tersebut, HC berhasil ditemukan 1 hari setelah dinyatakan menghilang. HC ditemukan sedang terduduk lemes di sebuah pos pendakian menuju puncak dan kondisinya mengkhawatirkan. Tubuhnya sangat lemas, wajahnya pucat, diduga dia mengalami cedera pada bagian kakinya. Pihak berwenang langsung evakuasi HC dan membawanya turun untuk mendapatkan pengobatan. Masalahnya ditemukan baru HC sendiri. SR kemana? Dan yang lebih penting lagi teman-teman, kira-kira ada sesuatu gak yang terjadi sama SR? Pihak yang berwenang pun mencoba mengobati HC untuk kemudian dimintai keterangan pelan-pelan. Diketahui kalau HC mengalami kram di bagian kakinya. Kram mungkin kesannya sepele ya teman-teman, tapi di gunung ini masalah yang sangat serius. Kram kaki adalah kondisi ketika otot kaki itu berkontraksi atau menegang tiba-tiba dan menimbulkan nyeri luar biasa dalam waktu yang singkat. Biasanya memang kram itu bisa reda sendiri, tapi kalau sudah parah otot bisa menjadi sangat kaku dan sakit sampai kaki sulit digerakkan. Bahkan kadang-kadang penderitanya nggak mampu berdiri atau berjalan. Setelah kram berat, otot sering terasa lemas, pegal, atau sakit ketika dipakai bergerak sampai beberapa jam hingga beberapa hari setelah pulih. Dan dalam kasus ini, kram kakinya HC sudah cukup parah sampai dia nggak bisa berjalan. Setelah mendapatkan pertolongan medis, barulah HC cukup stabil untuk memberikan keterangan. Dari keterangan HC, dia dan SR awalnya mendaki dengan lancar. Nggak ada halangan yang berarti, semuanya lancar jaya. Mereka berdua senang-senang naik ke Gunung Slamet. Apalagi mereka mengikuti sekelompok pendaki yang juga akan ke puncak. HC dan SR pun sampai ke puncak sesuai dengan waktu yang mereka tentukan. Di sana mereka sempat menikmati pemandangan, sempat foto-foto. SR saat itu ternyata membawa sebuah papan yang bertuliskan seperti ini. Hai mantan, dapat salam dari Gunung Slamet 3.428 meter di atas permukaan laut. Diduga kalau SR sebenarnya mendaki gunung karena berniat untuk menghilangkan stres karena baru putus dengan pacarnya. Seperti yang sudah disebutkan di awal, mereka melakukan pendakian naik turun atau tektok. Jadi mereka nggak bermalam atau ngecamp di Gunung Slamet. Dan ketika mereka turun, saat itulah cuaca di Gunung Slamet mulai memburuk. Menurut HC, dia sama
bersama SR sempat kesulitan mencari jalur turun karena kabut tebal menutupi jarak pandang mereka. Dan saat itulah tiba-tiba aja HC mengalami kram pada kakinya. Dia sampai kesakitan dan gak sanggup berjalan sama sekali. Untungnya mereka sudah dekat dengan salah satu pos yang ada di jalur turun. SR membantu HC untuk sampai di pos tersebut. Setelahnya SR minta HC untuk tunggu di pos itu karena rencananya SR akan turun sendirian untuk mencari bantuan. Tapi sayangnya SR nggak pernah kembali dan HC harus bertahan dengan sisa-sisa bekalnya. Dan teman-teman, HC pun akhirnya ditemukan oleh pihak yang berwenang. Selain itu, pihak berwenang juga mendapatkan keterangan dari 2 orang pendaki wanita yang katanya sempat melihat SR keluar dari jalur pendakian. Pihak yang berwenang pun mempersempit titik pencarian dari keterangan yang mereka dapat. Areanya di sebelah sini saja. Iya, kita naik ke arah kita beri kanan kita ketika turun kiri kita. Mereka juga dibantu dengan beberapa orang relawan yang mengetahui informasi tentang hilangnya SR dari beberapa sumber. Tapi setelah beberapa hari berlalu, SR belum juga ditemukan. Cuaca buruk juga terus-terusan menjadi penghalang pihak berwenang dalam melakukan pencarian. Sampai akhirnya pada satu titik ayahnya SR yang berinisial D ikut turun dalam pencarian. Ayahnya nggak mau berdiam diri ketika anaknya masih nggak jelas ada di mana. Ketika anaknya masih dinyatakan hilang. Berbekal tongkat dan sebilah sajam, dia pun mencari anaknya ke hutan Gunung Slamet. Dia terus memanggil nama SR, dia belas semak belukar dan menghalanginya. Bahkan ya teman-teman, dia itu bilang dia sempat hampir jatuh ke jurang karena penglihatannya tertutup kabut. Untungnya dia berhasil diselamatkan oleh pihak yang berwenang. Pencarian pun kemudian dilanjutkan lagi sampai akhirnya SR ditemukan. Survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Walaupun dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Saya minta waktu teman-teman untuk sejenak mendoakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Setelah mendengar kasus ini, ada beberapa poin yang bisa kita bahas teman-teman. Dimulai dari kondisi alam Gunung Slamet ketika musibah ini terjadi benar-benar sangat berbahaya. Gabungan dari hujan, angin di puncak itu bisa menimbulkan efek serius secara medis, yaitu tubuh yang rentan mengalami hipotermia. Normalnya, suhu tubuh manusia itu sekitar 37 derajat Celcius dan akan mencapai kritis ketika berada di bawah 35 derajat Celcius. Dan masalahnya di dataran tinggi seperti Gunung Slamet, suhu udara di malam hari itu bisa mendekati titik beku air. Karena suhu wilayah yang sedikit saja di atas 0 derajat Celcius bisa menurunkan suhu inti tubuh pendaki. Dan ini efeknya bisa sangat fatal. Hipotermia pada pendaki itu sangat berbahaya karena sering banget gak disadari gejalanya sejak awal. Gejalanya bisa tampak ringan dan agak-agak menipu. Pada tahap awal, penderita mungkin hanya merasa dingin, menggigil, kelelahan, atau mengantuk, yang sering dianggap wajar ketika ada di gunung. Padahal, ketika suhu tubuh terus menurun, fungsi otak mulai terganggu. Pendaki bisa bingung, salah mengambil keputusan, bicaranya asal atau meracau, jalannya sempoyongan, bahkan gak sadar bahwa dirinya dalam kondisi gawat. Dan teman-teman bayangkan, kalau ini terjadi pada medan yang terjal, cuaca ekstrim, bahkan nih teman-teman, pendaki juga bisa melakukan hal yang gak mereka sadari, seperti melepas pakaiannya sendiri. Ini disebut juga dengan paradoxical undressing. Hipotermia di gunung bisa jauh lebih cepat dan lebih parah ketika dipicu oleh cuaca dingin, angin kencang, hujan, dan pakaian yang basah. Suhu udara yang rendah bisa membuat tubuh terus-menerus kehilangan panas, sementara angin mempercepat penguapan panas tubuh, sehingga tubuh terasa jauh lebih dingin dari suhu sebenarnya. Kondisi menjadi semakin fatal ketika baju basah karena hujan, kabut, atau keringat, karena air menghantarkan panas lebih cepat daripada udara, sehingga panas tubuh ditarik keluar terus-menerus. Akibatnya, meskipun pendaki masih bergerak, suhu tubuh bisa turun drastis tanpa mereka sadari. Itulah sebabnya di gunung, kombinasi cuaca buruk, pakaian basah sering menjadi faktor utama yang mempercepat hipotermia dan membuatnya jadi suatu hal yang mengancam nyawa. Selain itu, situasi seperti dalam kasus SR juga bisa memicu resiko dehidrasi dan kelelahan. Gak tidur semalaman di gunung, kemampuan fisik dan psikologisnya sudah pasti menurun.
Itu bisa dilihat dari kakinya HC yang kram, mengisyaratkan kurangnya tenaga otot dan juga kelelahan akut. Faktor ketinggian sendiri juga memperberat beban. Meski puncak Gunung Slamet bukan yang tertinggi di dunia, oksigen yang lebih tipis memaksa kerja tubuh lebih keras. Resiko sakit di ketinggian atau altitude sickness juga akan meningkat. Gejalanya antara lain nih, pusing, mual, dan kejang otot. Semua analisis ini menunjukkan kalau SR bisa aja menghadapi beberapa mekanisme sekaligus yang menambah ancaman bagi keselamatannya. Hal itu juga menegaskan kalau faktor cuaca ekstrim dan kondisi medis yang timbul mungkin menjadi penyebab hilangnya nyawa SR. Medan dan cuaca di Gunung Slamet juga menjadi alasan kenapa pencarian sempat dihentikan. Teman-teman, ini bukan gara-gara tim SAR nggak niat mencari, tapi karena situasinya memang mustahil untuk terus melakukan pencarian. Dalam kasus ini untungnya ada banyak relawan yang juga membantu walaupun mereka itu nggak mengenal korban secara pribadi. Solidaritas mereka dapat kita contoh. Dan teman-teman, saya harap melalui analisis forensik pada video ini, para pendaki semakin waspada dan hati-hati pada ancaman alam ketika menjelajah pegunungan. Saya harap kasus ini menjadi pelajaran buat kita semua kalau kita nggak pernah bisa meremehkan alam. Karena seringkali manusia akan nggak berdaya kalau sudah menghadapi ganasnya alam. Alam pegunungan memang indah, tapi juga punya resiko besar yang tidak boleh kita remehkan. Niat untuk mendaki gunung, untuk eksplorasi alam perlu diimbangi juga dengan persiapan yang matang dan sikap yang realistis. Kita harus bisa menakar kekuatan kita sendiri. Karena cuaca di gunung bisa berubah dengan sangat cepat. Keputusan kecil bisa berdampak besar pada keselamatan kita dan juga teman seperjalanan kita. Perlengkapan dan rencana darurat bukan sekedar formalitas, tapi bekal utama untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Dan teman-teman, peristiwa ini mengingatkan kita kalau alam harus dihormati, karena keselamatan selalu lebih penting daripada tujuan apapun.